warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Yahya, Prodi Konservasi Hutan semester 5 Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan pengertian dari silvofishery. Silvofishery merupakan salah satu program alternatif untuk menjaga pelestarian hutan mangrove. Tepatnya sebuah program budidaya kawasan pertambakan tradisional yang bermuara untuk kepentingan pelestarian lingkungan hutan bakau. Silvofishery adalah penghijauan sekaligus budidaya bandeng, udang windu, dan kerang hijau yang dilakukan di kawasan mangrove tanpa harus mengkonversi, terlebih mengancam fungsi ekologi mangrove. Menurut pakar lingkungan, ekosistem mangrove harus dikelola berdasarkan pada paradigma ekologi yang meliputi prinsip-prinsip interdependensi antar unsur ekosistem, sifat siklus yang berproses ekologis, fleksibilitas, diversitas, dan koevolusi dari organisme bernama beserta lingkungan dalam suatu unit fisik DAS, dan merupakan bagian integral dari program pengolahan wilayah pesisir dan lautan terpadu. Alternatif pemanfaatan daerah pesisir yang bersifat multiplius, di mana mangrove sebagai salah satu unsur ekosistemnya. Pakar lain menyatakan bahwa budidaya sistem silvofishery di dalam area hutan mangrove kemungkinan adanya budidaya perikanan tanpa perlu mengkonversi area mangrove. Dengan alternatif pengolahan ini dapat diharapkan meningkatkan nilai ekonomi hutan mangrove tanpa mengancam fungsi ekologisnya. Penanaman bibit mangrove dalam sistem silvofishery yaitu dengan membuat tambak atau kolam dan saluran air untuk budidaya ikan seperti ikan bandeng, udang, dan lain-lain. Dengan demikian terdapat perpaduan antara tanaman mangrove dan budidaya sumber daya ikan. Ada banyak cara dalam memanfaatkan mangrove secara lestari, diantaranya ada 5 bentuk. Yang pertama, tambak tumpang sari, dengan mengkombinasikan tambak dengan penanaman mangrove. Yang kedua, hutan rakyat, dengan pengolahan yang berkelanjutan dengan siklus tebang 15-30 tahun atau tergantung dari tujuan penanaman. Yang ketiga, budidaya memanfaatkan mangrove untuk mendapatkan hasil hutan. Selain kayu, berhasil memanfaatkan buah dan daun mangrove sebagai bahan baku beragam makanan kecil dan minuman sirup, karena berdasarkan penelitian laboratorium, sebuah mangrove mengandung gizi seperti karbohidrat, energi, lemak, dan protein. Yang keempat, silvofishery bentuk kombinasi pemanfaatan mangrove yang simultan. Silvofishery merupakan pola pendekatan teknis yang terdiri dari atas rangkaian kegiatan terpadu antara kegiatan budidaya ikan, udang, atau usaha kepiting lunak dengan kegiatan penanaman, pemeliharaan, pengolahan, dan upaya pelestarian hutan mangrove. Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari menerapkan silvofishery: yang pertama, konstruksi pematang tambak dan menjadi kuat karena akan terpegang akar-akar mangrove dari pohon mangrove yang ditanam di sepanjang pematang tambak, dan pematang akan nyaman dipakai para pejalan kaki karena akan dirimbuni oleh tajuk tanaman mangrove. Yang kedua, hasil penelitian ahli perikanan pada tahun 1979 itu menunjukkan terdapat hubungan yang signifikan antara luas kawasan mangrove dengan produksi perikanan budidaya juga turut meningkat. Yang ketiga, salah satu nilai ekologis dari ekosistem mangrove yang telah digunakan sebagai pengolah limbah cair sejak 1990. Yang keempat, peningkatan produksi hasil tangkapan alam, dan ini akan meningkatkan pendapatan masyarakat petani ikan.
Yang kelima, mencegah erosi pantai dan intrusi air laut ke darat sehingga pemukiman dan sumber air tawar dapat dipertahankan. Yang keenam, terciptanya sabuk hijau di pesisir serta ikut mendukung program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim global, karena mangrove akan meningkatkan karbon dioksida dari atmosfer dan melindungi kawasan pemukiman dari kecenderungan naiknya muka air laut. Yang ketujuh, mangrove akan mengurangi dampak bencana alam seperti badai dan gelombang air pasang, sehingga kegiatan berusaha dan lokasi pemukiman di sekitarnya dapat diselamatkan. Ya, itulah sedikit penjelasan dari saya mengenai silvofishery. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.